Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin dalam 1-2 hari terakhir cenderung stuck di dalam sebuah range yang cukup kecil. Ini diakibatkan kita sedang berada di weekend dan biasanya memang di weekend volatilitas di market cryptocurrency itu cenderung menurun karena memang volume perdagangan yang tidak terlalu tinggi. Tapi kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya in terms of price action dan juga apa yang kira-kira bisa membuat market kembali volatile untuk minggu depan. Kita bakalan melihat apa event dan data ekonomi penting dari Amerika Serikat yang perlu kita waspadai untuk minggu depan. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap kembali ke angka 2,76 triliun dolar atau naik sekitar 0,2%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga cenderung berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Tron, kenaikannya 1,65% ke 0,2391 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama teman-teman, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi, kita pengen cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Nah, sebenarnya dari hari Senin nanti, kita sudah akan mendapatkan satu data yang tergolong high impact ya teman-teman, yaitu adalah S&P Global Manufacturing PMI dan juga Global Services PMI yang bakalan dirilis di pukul 20.45 waktu Indonesia Barat di hari Senin besok. Tetapi bagi saya ini mungkin tidak akan membawa dampak yang terlalu signifikan untuk market cryptocurrency secara spesifik ya. Mungkin ini ya bakalan berdampak lebih kepada dollar index mungkin. Kemudian untuk hari Selasanya akan ada data juga yang tergolong high impact, yaitu adalah CB Consumer Confidence dan juga New Home Sales. Nah, ini juga tentunya merupakan kategori data yang high impact dan menurut saya lebih cenderung juga mungkin bakalan lebih berdampak kepada dollar index. Kemudian di hari Rabu akan ada durable goods order dan juga crude oil inventories. Ini juga masih sama dengan apa yang kita sudah bahas barusan dari yang Selasa dan juga Senin, meskipun high impact tapi kemungkinan dampaknya akan lebih besar kepada dollar index daripada ke cryptocurrency secara spesifik. Nah, barulah nanti di hari Kamis di tanggal 27 Maret nanti akan ada data GDP quarter on quarter dan juga initial jobless claim yang bakalan dirilis secara sekaligus di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, ini mungkin akan menjadi salah satu event yang paling penting yang ada di minggu depan yang berpotensi menghasilkan volatility di market, terutama di risk on asset ya. Contohnya seperti pasar saham Amerika Serikat dan juga cryptocurrency tentunya. Dan yang akan di-highlight tentunya adalah initial jobless claim ya, teman-teman. Tentunya karena sedikit banyak ini juga akan menentukan apa yang kira-kira bakalan dilakukan oleh The Fed berikutnya. Karena tugas The Fed intinya itu kan dua, teman-teman. Yaitu adalah mengontrol inflasi dan juga mengontrol pasar tenaga kerja di Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya salah satu ada yang imbalance gitu ya, atau di luar kontrol, tidak seimbang, maka mereka harus mencari cara nih, gimana caranya supaya seimbang lagi. Mereka nggak mau inflasinya terlalu tinggi, tapi nggak mau juga penganggurannya terlalu tinggi. Gitu kan? Nah, trennya untuk beberapa waktu terakhir, kita melihat ada kecenderungan kenaikan di tingkat pengangguran dan penurunan di tingkat inflasi. Nah, sebenarnya itu adalah hal yang baik ya, karena begini teman-teman, selama kurun waktu 2-3 tahun terakhir, yang terjadi adalah inflasinya terlalu tinggi, sedangkan tingkat penganggurannya cenderung sangat rendah. Nah, untuk mencapai kestabilan itu lagi, supaya inflasi nggak terlalu tinggi, tapi juga pasar tenaga kerja tidak terlalu terdampak atau pengangguran tidak terlalu out of control kenaikannya, mereka melakukan kenaikan suku bunga. Ujung-ujungnya untuk menekan angka inflasi. Tetapi memang dampaknya nanti tingkat pengangguran angka lambat laun start untuk mengalami peningkatan. Ya kan? Nah, itulah yang terjadi sekarang, teman-teman. Tapi mereka juga nggak mau terlalu ekstrim sampai pada akhirnya mereka menemukan masalah baru, yaitu adalah tingkat penganggurannya yang naik out of control, sedangkan inflasinya yang menurun terlalu drastis. Itulah kenapa ada ekspektasi bahwa harusnya tahun ini
The Fed masih akan tetap melakukan pemotongan suku bunga. Cuman pemotongannya dilakukan kapan itu mungkin kita harus lihat nanti ya, bergantung kepada data yang ada. Jika inflasi terus mengalami penurunan, sedangkan tingkat pengangguran sudah start secara konsisten mengalami kenaikan, harusnya dalam waktu dekat kita bakalan bisa melihat The Fed melakukan pemotongan suku bunga. Dan juga di hari Jumat nanti, teman-teman, tidak kalah penting, ada Core PCE Price Index untuk month on month dan juga year on year. Jadi kalau kita ambil kesimpulan untuk minggu depan, sebenarnya hampir setiap hari ada data yang tergolong high impact. Tetapi bagi saya yang cukup penting hanya di hari Kamis dan juga Jumat. Kamis ada GDP dan juga Initial Jobless Claim, sedangkan untuk hari Jumatnya ada Core PCE Price Index, month on month maupun year on year. Jadi kalau misalnya kita mau melihat ada volatility di market kripto dan juga pasar saham Amerika Serikat, kemungkinan baru akan ada nanti di hari Kamis dan juga Jumat. Jadi itu adalah beberapa data yang perlu kita waspadai untuk minggu depan. Nah, di sisi yang lain sebenarnya teman-teman, beberapa waktu terakhir kita mendapatkan ada sebuah berita baik, yaitu adalah spot Bitcoin ETF itu kembali konsisten dalam keadaan inflow. Setelah kalau kita lihat kurang lebih 1,5 bulan yang lalu sampai kurang lebih 2 minggu yang lalu, itu kecenderungannya spot Bitcoin ETF kebanyakan outflow ya. Dan itulah yang kemudian juga sedikit banyak membantu Bitcoin untuk terus mengalami penurunan karena juga datang selling pressure dari spot Bitcoin ETF. Tetapi beberapa hari terakhir kita sudah melihat ada shifting momentum ya, dari yang awalnya outflow menjadi consistent inflow. Tetapi untuk sementara waktu memang terlihat belum cukup gitu ya untuk dapat mendorong harga Bitcoin naik kembali ke area 90 atau bahkan 100 ribu dolar. Nah sebenarnya ini juga bukan sesuatu yang mengherankan ya teman-teman, karena kalau kita lihat contohnya ya, di kuartal 3 tahun 2024 kemarin, meskipun kita mendapatkan spot Bitcoin ETF juga konsisten mendapatkan inflow, tetapi harga Bitcoin juga sepertinya stuck di dalam sebuah range. Yang saya maksud adalah yang ini, teman-teman. Di Maret 2024 hingga September atau bahkan Oktober 2024, meskipun spot Bitcoin ETF itu konsisten mendapatkan inflow, tetapi yang kita lihat terjadi di Bitcoin itu hanya semacam konsolidasi besar sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan rally. Jadi, teman-teman, kali ini juga sepertinya hal yang serupa sedang kita lihat terjadi ya, bahwa kita melihat ada outflow terjadi di kurang lebih mungkin ya pertengahan Januari lah ya, sampai bisa dikatakan awal Maret. Itu kita melihat ada konsistensi dari segi outflow, sehingga kemudian membuat Bitcoin start untuk mendapatkan sell-off secara terus-menerus. Tetapi sekarang mulai shifting lagi momentumnya, tetapi bukan berarti ketika kita melihat ada konsistensi dari segi inflow spot Bitcoin ETF, kita langsung akan kemudian minggu depan tiba-tiba meroket lagi ke all-time high yang baru. Kita bisa sebut ini mungkin sebagai fase reakumulasi, teman-teman. Setelah kita mendapatkan ada sell-off yang lumayan signifikan, para pemain besar mulai step by step kembali masuk lagi ke market, dan harusnya dalam waktu dekat kita akan bisa melihat ada semacam relief rally gitu ya, atau at least kita mungkin akan membuat satu lagi low sebelum pada akhirnya kita ketemu dengan major support dan bisa bounce signifikan dari sana. Nah, untuk chartnya Bitcoin sendiri teman-teman, ada beberapa update yang pengen saya bawakan. Pertama dari segi weekly dulu, kita ambil dari time frame gede ya. Apa yang kita lihat selama beberapa bulan terakhir sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu positif menurut saya, terutama untuk beberapa minggu terakhir ya teman-teman. Karena setelah kita terkonsolidasi selama berminggu-minggu dari akhir bulan November hingga dengan pertengahan Februari kemarin, pada akhirnya kita berhasil untuk jebol dari area major supportnya di kurang lebih 91 sampai 90 ribu dolar. Dan sudah ada 3 candle weekly berturut-turut kita close di bawah 90, yang harusnya adalah menjadi major support. Tetapi sekarang sepertinya kita sudah akan flip menjadi area major resistance. Nah, sampai dengan detik ini teman-teman, harus dengan sangat jujur saya katakan weekly chart belum mengindikasikan sama sekali bahwa buyers yang memegang kendali. Yang ada adalah kita hanya mendapatkan dead cat bounce dari sell off yang terjadi selama berminggu-minggu kemarin. Dan kita sepertinya hanya berhasil untuk mengalami rally sampai kurang lebih 87. Which is masih cukup jauh ya daripada area yang seharusnya menjadi key level sekarang, yaitu adalah 90.000. Nah sebenarnya pergerakan price action yang sama juga pernah kita lihat beberapa kali sebelumnya terjadi teman-teman. Dan ini mungkin bisa
sedikit banyak menggambarkan ke kalian apa yang mungkin bisa kita expect berikutnya. Jadi ada dua opsi teman-teman yang menurut saya mempunyai probability yang cukup besar untuk terjadi ya. Dan ini akan menentukan pergerakan besar Bitcoin berikutnya tentunya. Nah kalau misalnya teman-teman kita ambil contoh nih di tahun 2021 akhir kemarin. Kita mendapatkan ada sebuah area juga yang pada saat itu menjadi major support gitu kan. Sebelum pada akhirnya kita breakdown, sell off, dan kemudian apa yang kita lihat terjadi di sini adalah konsolidasi selama berminggu-minggu sebelum pada akhirnya kita lanjut sell off. Dan ini terbukti memang adalah awal dari bear market pada saat itu. Oke. Jadi kita tentunya sangat tidak mengharapkan bahwa hal ini yang terjadi gitu ya. Pengennya ya secepatnya kita kembali ke all time high yang baru. Tetapi untuk sementara waktu memang tidak bisa dipungkiri, weekly masih terlihat tidak terlalu baik. Oke? Nah, kalau sampai berminggu-minggu ke depan, kita juga stuck di dalam range 80.000 sampai kurang lebih 90.000, teman-teman. Semakin lama konsolidasi yang terjadi, sebenarnya itu semakin besar peluangnya kita akan melanjutkan penurunan ke bawah. Mungkin akan membuat satu wave lagi sampai ke area 70, atau bahkan bisa sampai 60-an ribu dolar, sebelum pada akhirnya kita start untuk mendapatkan semacam recovery lagi. Nah, senario yang bisa menginvalidasi senario bearish ini adalah jika kita berhasil untuk kembali reclaim di atas area major resistance yang sebelumnya merupakan support. Seperti yang mungkin kita bisa lihat kasusnya itu di pertengahan tahun 2021 kemarin. Di mana itu kita awali dengan breakdown dari sebuah major support di sini. Kita breakdown, kemudian kita terkonsolidasi selama berminggu-minggu, membuat satu wick ke bawah di sini, and then kita berhasil kembali reclaim di atas area major resistance, yang berarti akan kita flip menjadi area support, dan kemudian kita melihat ada push berikutnya ke atas. Ya kan? Sama juga dengan kondisinya di sini, teman-teman. Kita melihat ada major support di sini yang berhasil kita breakdown. Oke, kemudian kita terkonsolidasi selama berminggu-minggu di bawah area major support tersebut, tetapi pada akhirnya kita berhasil reclaim di atas area major resistance. Yang awalnya support, kita flip menjadi resistance, tapi kita berhasil break lagi dan close di atas area itu. Dan yang bisa kalian lihat terjadi adalah kita kemudian melanjutkan rally ke atas. Nah, kalau ini versi yang gagalnya juga, yaitu adalah kita breakdown, kita terkonsolidasi, kita retest ke area yang sebelumnya major support, tapi kemudian gagal untuk close di atas area major support tersebut. Dan pada akhirnya kita harus reject dan membentuk lower low baru. Meskipun pada akhirnya kita mendapatkan ada semacam relief rally berikutnya ya di sini. Di sini yang kemudian terpatahkan lagi trennya diakibatkan oleh Black Swan event COVID-19 pada saat itu. Saya meyakini kalau misalnya pada saat itu tidak ada COVID-19, maka harusnya ini sudah merupakan awal dari pembalikan arah pada saat itu, teman-teman. Karena ini kita sudah berhasil untuk reclaim di atas area major resistance-nya dan terkonsolidasi selama kurang lebih 2 minggu. Nah, ini adalah contoh terakhir. Jadi top di tahun 2017, ada sebuah area yang merupakan major support, kita berhasil breakdown, kita terkonsolidasi, dan pada akhirnya lanjut sell off. Jadi, ada dua opsi senario yang berpotensi besar terjadi, teman-teman. Yang pertama adalah tentunya kita terkonsolidasi di sekitaran area ini atau bahkan bisa mendapatkan retest ke sekitaran area 90 lagi. Tetapi itu hanya tahap retest untuk kita kemudian melanjutkan penurunan ke bawah. Mungkin bisa ke 70 atau bahkan 60-an ribu dolar sebelum pada akhirnya kita ketemu lagi dengan area major support berikutnya. Bisa aja mungkin ke sekitaran area trendline ini lagi, yang bukan tidak mungkin kita sentuh berikutnya. Ya kan? Nah, kalau kita mau mempercepat Bitcoin untuk bisa kembali reclaim ke all-time high yang baru, maka yang kita harus lakukan adalah minimum. Kita harus melihat Bitcoin berhasil reclaim di atas area 91 atau 92 ribu baiknya, start untuk melakukan retest, dan ini mungkin akan bisa menjadi trigger bagi kita untuk mengatakan, oke, ada potensi bahwa Bitcoin telah menyelesaikan koreksi di sini dan bersiap untuk kembali breakout ke all-time high yang baru. Jadi, perlu kalian ketahui teman-teman bahwa area ini 92 sampai kurang lebih 90 ribu sekarang akan menjadi area yang sangat krusial untuk dapat menentukan pergerakan besar Bitcoin selama beberapa bulan ke depan. Jika dalam kurun waktu 1 bulan ke depan kita tidak berhasil untuk reclaim di atas area itu dan justru mengalami rejection ketika nge-retest,
that's not a good sign, teman-teman. Itu bukan sebuah tanda yang baik, karena berarti kita kali ini gagal untuk kembali reclaim di atas area major resistance, dan kemungkinan besar kita akan membuat satu wave lagi minimal ke bawah. Jadi untuk sementara waktu, teman-teman, selama kita belum berhasil, ini kesimpulannya ya di weekly, sebelum area 91.000 berhasil kita reclaim, maka midterm itu masih cenderung dalam keadaan bearish. Jadi teman-teman harusnya sekarang udah nangkap ya, kenapa selama beberapa minggu terakhir saya selalu sampaikan midterm saya masih tergolong dalam keadaan bearish. Meskipun sesekali short term saya bisa bullish ya, tapi midterm masih tetap bearish atas dasar alasan yang baru saja saya paparkan di weekly time frame. Nah oke lah, sekarang kita masuk ke time frame yang lebih kecil. Ini mungkin lebih cenderung ke teman-teman yang merupakan traders ya. Apa yang bisa kita expect berikutnya? So, di video terakhir saya sudah sampaikan bahwa ketika kita melihat ada konsolidasi di sini, teman-teman, saya sampaikan ini adalah potensi pembentukan bear flag. Yang artinya saya melihat minimum ya, ketika Bitcoin berhasil untuk breakdown di bawah lower trend line-nya, itu akan nge-trigger Bitcoin untuk minimum nge-retest ke area low terakhir di 83.500 atau bahkan membuat satu lagi lower low baru. Oke? Dan itulah yang persis terjadi selama beberapa hari terakhir. Saya pribadi sebenarnya kemarin teman-teman menunggu di kurang lebih area 82.500 sampai ke kurang lebih 82.000. Itu mungkin bisa teman-teman temukan juga di akun Twitter saya. Kalau kalian belum follow Twitter saya, bisa follow dulu karena biasanya di sana saya post gitu ya. Lebih cepat di sana, lebih sering juga di sana memberikan info. Nah, ini saya post di tanggal 21 Maret kemarin. Saya sampaikan bahwa 82.000 sampai 82.500 itu sepertinya cukup menarik ya untuk short term bounce play Bitcoin. Tetapi so far memang belum kejemput teman-teman. Kita hanya berhenti di kurang lebih area 83.123 dan kemudian start untuk kembali mengalami rally. Dan yang bisa saya sampaikan hanya adalah in the short term ini masih adalah gray area buat saya teman-teman. Oke? Pergerakannya sangat choppy, diikuti juga volume perdagangan yang sangat rendah, membuat saya merasa bahwa not worth it bagi saya untuk mencoba menerka-nerka ini bakalan kemana. Jadi saya hanya akan sampaikan bahwa short term banget, pergerakannya terlalu choppy untuk saya bisa memberikan clue ke kalian, kira-kira ekspektasi kita ke depan seperti apa beberapa hari ke depan. Jadi saya harus sebut ini sebagai sebuah gray area. Tapi gambaran besarnya adalah masih tetap sama teman-teman. Saya pribadi masih expect bahwa kita masih akan membuat satu push kemungkinan ke atas ke roughly area 89 sampai 91 gitu ya. And then start untuk mengalami sell off dari sana. Oke, ini masih gambaran besarnya. Tetapi memang pertanyaannya, apakah kenaikannya itu akan langsung terjadi dari sini? Ataukah akan ada retest dulu ke kurang lebih area trendline ini yang sekarang berada di kurang lebih 82 sampai 81 lah roughly, 82-an lah kurang lebih. Baru kita start untuk kembali mendapatkan rally dari sana. Ya kan? Nah, ini yang mungkin masih belum diketahui sampai sekarang teman-teman. Karena kita masih berada di pertengahan area major support and resistance. Oke? Kalau kita mengatakan bahwa senario yang ini yang bakalan terjadi, menurut saya clue-nya juga belum terlalu kuat karena toh sekarang kita juga masih berada di bawah trend line besar ini. Oke? Tetapi kalau kita mau katakan bahwa kita akan turun dulu sampai di sini baru kembali naik juga ya sekarang sepertinya selling pressure ya tidak terlalu besar, yang ada hanya sebuah range gitu. Jadi saya lebih prefer untuk wait and see terlebih dahulu untuk sekarang. Tetapi kalau misalnya dikasih kesempatan untuk nyampe ke area trendline di sini atau baiknya lagi teman-teman, saya pengennya tetap di area 82.500 sampai 82.000. Saya mungkin akan coba untuk building position di sana. Nah, invalidasinya apa? Dari senario bullish kita gitu ya. Kan kita kalau misalnya gambarnya tadi kan berarti hasilnya ujung-ujung kita akan ke 89 sampai 91 ya. Baik, apakah kita akan naik langsung dari sini ataukah kita akan nge-retest dulu ke area trendline baru naik? Ya, ujung-ujungnya tetap naik gitu kan. Intinya seperti itu. Nah, invalidasi dari senario bullish kita ini adalah jika kita berhasil untuk jebol di bawah area 81.000, oke, start untuk mendapatkan semacam bearish continuation pattern, maka itu adalah semacam invalidasi dari senario bullish kita dan kita bisa expect Bitcoin untuk kemudian kembali ke area lower low terakhir di 76.600 atau bahkan kali ini kita akan start untuk buat lagi lower low baru menuju ke area support berikutnya
di kurang lebih 71 sampai 73 ribu dolar. So, saya rasa itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.